Oke, selamat datang di channel Bahtiar Class. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan CSS. Nah, pernahkah kalian melihat sebuah web yang tampilannya begitu bagus dengan komposisi warna yang bagus? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membuat web seperti itu? Nah, kalau kita belajar web tentu saja kita belajar dengan HTML. Tapi apakah dengan HTML saja itu sudah cukup? Nah, baik, kita akan mengupas sedikit terkait dengan CSS3 ini. Nah, apa sih CSS3 ini? Jadi CSS ini merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet yang merupakan aturan untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. CSS ini perlu diingat ya, ini bukan merupakan sebuah bahasa pemrograman seperti halnya PHP, Java, atau Python atau yang lain ya. Tapi ini merupakan sebuah kode ya, aturan. Nah, CSS ini dapat mengendalikan ukuran gambar, warna bagian tubuh pada teks, warna tabel, ukuran border, warna border, hyperlink, mouse over, spasi, dan seterusnya. Intinya adalah segala hal yang ada kaitannya dengan tampilan web itu akan diatur oleh CSS. Nah, ini tentu saja di sini CSS mempunyai riwayat ya, bagaimana CSS itu berkembang. CSS itu dimulai dari CSS tahap pertama, CSS 2, dan yang terakhir ini CSS 3. Di mana CSS 1 ini uh, lebih berpusat pada pemformatan dokumen HTML, font, warna teks, background, dan seterusnya. Nah, akhirnya dengan adanya peningkatan jumlah pengguna web, maka terbitlah CSS2 di mana CSS2 ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan terhadap format dokumen agar bisa ditampilkan di printer. Nah, sedangkan yang CSS yang versi 3 ini adalah versi yang terbaru di mana CSS ini dapat melakukan banyak hal dalam desain website. Ya, jadi CSS 3 ini menentukan penentuan misalkan posisi konten, download label, huruf font, terus untuk tampilan yang radius ya, border dan lain sebagainya. Ada juga yang gradien. Dan ini tidak ditemukan di CSS sebelumnya. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan CSS ini ya. Jadi ada 3 aturan di sini. Yang pertama itu adalah external style sheet, yang kedua yaitu internal style sheet, yang ketiga yaitu adalah inline style. Nah, bagaimana perbedaannya dari ketiga aturan penulisan itu? Mari kita kupas satu persatu. Nah, yang pertama adalah inline style ya. Penulisannya ini di dalam tag yang diinginkan. Nah, jadi kan HTML ini mempunyai tag ya mempunyai tag dan setiap tag itu dia mempunyai sebuah atribut. Nah, atribut ini bisa diisikan oleh CSS. Contohnya di sini yang saya contohkan adalah tag H1 di mana kita bisa menuliskan CSS-nya dengan atribut style sama dengan kemudian diawali dengan tanda petik dan diakhiri dengan tanda petik. Ya, misalkan di sini adalah color blue margin left 30 px dan itu merupakan atribut-atribut yang terdapat pada CSS. Nah, perlu diingat di sini penulisan dengan metode ini tidak disarankan karena apa? Jika format CSS yang dituliskan itu banyak, itu
kode program kita akan kurang enak dilihat. Jadi kita gunakan inline style ini hanya untuk memformat yang tidak terlalu banyak membutuhkan kode CSS. Yang berikutnya adalah internal style sheet. Internal style sheet dapat digunakan untuk memberikan style pada single dokumen. Didefinisikan di tag style. Nah, di mana posisinya tag style ini? Perlu diingat di sini, pada sebuah dokumen HTML itu terdapat dua bagian utama. Yang bagian yang pertama itu adalah head, yang bagian yang kedua yaitu adalah body. Ya, tag style ini posisinya adalah di dalam tag head. Ya, dari situ di dalam tag style ini, yang ini sudah saya contohkan ya di depan kalian ini, itu kita bisa menuliskan CSS-nya di situ. Ya, dengan begitu format tulisan yang kita tulis ya atau CSS yang kita tulis itu dapat digunakan pada dokumen tersebut, seluruh dokumen tersebut. Contoh di sini adalah misalkan kita definisikan untuk CSS-nya adalah body ya. Dalam kurung kurawal ya, background, main color, rename ya. Artinya apa di sini? Ketika saya mempunyai tag body di dalam file tersebut yang masih dalam satu file, maka dia akan ke format background colornya dengan warna rename. Begitupun juga untuk yang H1 ya. Jadi itu ada colornya adalah marun, margin left adalah 40 px. Ya, itu menandakan bahwa setiap tag yang ada di dalam setiap tag H1 yang ada di dalam file tersebut itu akan diformat dengan warna marun dan margin sebesar 40 px. Nah, itu untuk yang internal style sheet. Yang ketiga itu adalah external style sheet. Ya, jadi pada intinya CSS ini ditaruh di dalam file tersendiri. Ya, jadi kita misalkan dalam satu folder nih ya, kita punya index.html. Nah, dalam hal ini posisinya dalam satu folder itu kita bisa menaruh file nama file.css. Ya. Jadi file CSS ini dapat ya kita buat dengan mudah dengan editor biasa. Jadi masih dalam satu folder. Ya. Ini sebagai contoh ini saya tuliskan seperti ini. Misalkan di ini saya buat nama file.css. Kemudian di dalamnya saya tuliskan body, background color, dan H1 color, dan seterusnya seperti ini. Ya, di my.css. Kemudian di file yang lain, ya, di file yang lain akan saya linkkan, ya. Ya, tadi setelah saya buat file CSS, kemudian saya buat file asumsinya ya saya buat file HTML yang di dalamnya terdapat ini head ya. Jadi link untuk memanggil style tersebut. Ya. Aturan pemanggilannya bagaimana? Aturan pemanggilannya adalah itu dipanggil di tag head. Ya, di tag head. Nah, kita bisa menambahkan dengan menuliskan tag link ya. Rel style sheet tipe text CSS href sama dengan mystyle.css. Mystyle.css itu adalah file CSS yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, itu cara memanggilnya. Jadi di bagian head. Nah,
Adapun apa keuntungannya dari external style sheet ini? Yang pasti di sini kalau misalkan kita ingin memformat sebuah halaman HTML dengan banyak format, ya, dengan banyak format, maka external style sheet ini menjadi sebuah pilihan yang cukup bagus. Karena apa? Antara file HTML dengan style itu dipisah. Artinya apa? Kode program kita akan terasa bagus di mana. Kita bisa bayangin aja kalau misalkan dalam satu buah halaman itu di mana terdiri dari berbagai macam CSS, pasti akan tumpuk jadi satu, akan terasa kacau program kita. Nah, maka dari itu akan lebih bagus lagi kita memanage CSS-nya ke dalam sebuah file tersendiri. Dan file tersendiri itu nanti kita panggil ke dalam file HTML. Nah, seperti apa penulisannya? Mari kita praktekkan lebih lanjut ke dalam program satu persatu. Oke, baik. Ini saya persiapkan untuk editornya. Kita memakai Visual Studio Code. Nah, ini asumsinya nanti kita akan buat halaman web di folder web di sini. Dan ini sudah saya simpan kebetulan di desktop ya. Oke, kita buka atau kita buat file baru HTML ya. Kita buat di sini, misalkan index.html ya. Nah, ini kita simpan di dalam folder web. Nah, kita sudah buat, kemudian saya tuliskan di sini HTML5, otomatis dibuatkan halaman atau halaman dasar dari HTML-nya. Oke, di body di sini akan saya tambahkan heading 1. Ini adalah heading 1. Heading 1. Yang berikutnya ditambahkan paragraf. Ini adalah paragraf. Nah, oke, seperti ini kita save, kemudian kita running ya di browser. Nah, seperti ini jadinya. Jadi ada ini versi plain-nya dari HTML. Ini masih belum diformat sama sekali oleh HTML. Nah, kita akan coba format dari halaman ini. Kita format menggunakan HTML, menggunakan CSS. Nah, seperti yang telah kita sebutkan tadi atau kita pelajari tadi, untuk penulisan CSS di sini ada 3 tadi. Ada inline style, external style, dan internal style. Kita coba dulu yang inline style. Baik, saya kembali lagi ke sini. Misalkan di heading 1, ini kita format ya. Tulisannya Oke, kita coba format dengan warna biru ya. Ya, warna biru. Nah, agar dapat kita tulis CSS-nya, jadi kita perlu menambahkan style atribut style di sini setelahnya H1 ya. Untuk warna ini bisa kita tambahkan color, terus kita bisa memilih warnanya ya. Ini sudah ditentukan, ada blue, ada aqua, dan lain sebagainya. Atau kita bisa menggunakan bilangan hexa yang ada di sebelah sini ya. Nah, kita coba yang simple aja dulu, misalkan blue di sini ya. Oke, kita Ctrl S. Nah, ini adalah gaya yang versi inline style. Gaya ini cocok digunakan apabila kita ingin memformat sebuah komponen HTML yang kurang lebih formatnya tidak terlalu kompleks. Baik, kita sudah save tadi, kemudian kita coba reload. Nah, ini
sudah terformat ya. Jadi itu untuk tadi penulisan yang untuk style dari inline. Nah, selanjutnya penulisan untuk yang internal style sheet. Nah, bagaimana penulisannya? Di internal style sheet di sini, nah, kita tahu bahwa di HTML itu ada dua komponen utama, komponen head dan body. Nah, untuk yang internal kita sisipkan CSS-nya di dalam tag dari head. Jadi kita bisa tambahkan di sini ya, bisa kita taruh sini, kita tambahkan tag style. Nah, seperti ini. Kemudian kita tuliskan CSS-nya. Yang pengen kita tuliskan CSS-nya apa? Misalkan ini P ya, kita punya paragraf di sini, kita tambahkan langsung aja P. Nah, gitu kan? Kemudian jangan lupa kasih tanda kurung kurawal ya. Kita isikan formatnya ya. Langsung aja di sini kita bisa tuliskan misalkan color ya. Kalau warna misalkan kita ketikkan coklat di sini, color brown. Nah, kita Ctrl S, kemudian kita coba reload browser kita ini tadi. Yang sebelumnya ini adalah hurufnya hitam, nanti akan berubah menjadi brown atau coklat. Nah, begitu untuk penulisan yang inline ya. Jadi seperti ini. Jadi di dalam tag dari head. Kita bisa juga tambahkan ya komponen-komponen lain, misalkan font size ya. Apabila ukurannya kurang besar di sini kita tambahkan biasanya satuannya px ya. Ya, kita coba 15 px gitu ya. Font size-nya kita besarkan 15 px. Nah, kemudian kita reload. Oh, ini bentar. Dibesarkan aja ya. Besarkan 30. Oh, bukan px ini. pt ya. Kita memakai pt kalau font. Nah, ini dia. Fontnya sudah besar. Jadi seperti itu. Kita bisa menambahkan style di sini yang dipisahkan dengan tanda titik koma. Itu yang untuk internal. Nah, sekarang bagaimana kalau yang eksternal? Nah, di eksternal di sini kita perlu menambahkan file ya, baru lagi yang ekstensinya adalah CSS. Kita bisa tambahkan di sini, tuliskan misalkan namanya adalah style.css. Oke, seperti ini. Nah, baru kita bisa apa? Isi filenya di sini ya. Ya, yang tadi apa? Yang tadi kita sudah buat format untuk heading dan paragraf. Nah, sekarang kita coba ya di body ya. Kita format dulu body. Nah, jangan lupa tanda kurung kurawal. Nah, kita bisa isikan di sini misalkan background color. Nah, background color kita isi dengan biskuit. Nah, ini warna ini aja lah. Nah, oke. Nah, artinya di sini kalau kita sudah definisikan style.css, CSS-nya berada di ruang file.index.html. Nah, bagaimana caranya kita memanggilnya? Jadi cara memanggilnya pada tag head di sini kita masukkan. Tadi kan kita masukkan style ya namanya ya. Kita masukkan yang namanya adalah di sini link ya. Link link rel style sheet href. Nah, href-nya apa tadi? Namanya adalah style.css. Jadi seperti itu. Artinya bahwa
dokumen index.html itu disambungkan dengan file style.css ini. Oke, tadi yang ke format adalah body. Seharusnya nanti yang berubah ini ya, bodinya belum ke format, dia masih plain. Tapi setelah dia ke format nanti warnanya berubah menjadi apa ini, agak sedikit coklat. Ya, jadi itu perbedaan penulisan CSS dari 3 macam aturan. Yang pertama adalah tadi ini inline, yang kedua adalah internal style sheet yang ada di dalam tag style, dan yang terakhir yaitu adalah external style sheet, di mana external style sheet ini kita perlu membuat sebuah file CSS eksternal, kemudian kita panggil di dalam tag link ini. Jadi seperti itu. Oke, saya rasa itu untuk penulisan CSS. Semoga bermanfaat. Sekian.